Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama Sebir dan kita akan kembali komentari video dari Luis Prasetyo yang berjudul Rocky Gerung. Ya, dari Ustadz Rocky Gerung. Kita akan langsung tonton videonya, bisa akan kita komentari. Pikir-pikir ikro. Bukan kerja. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Balik lagi dengan saya, Luis Prasetyo. Di sini kita akan bahas ya. Kali ini sebenarnya saya mau bahas adalah tentang mendadak ustadz. Jadi beberapa hari ini ada beredar video di mana ada seseorang yang mendadak dia jadi ustadz. Namanya Ustadz Rocky Gerung, guys. Nah, Rocky Gerung ini kan kita tahu sendiri. Tonton. Ini mau saya bahas dulu ya, gini. Sebenarnya kalau Luis ini ya, dia mengikuti perjalanan Rocky Gerung, dia akan paham seperti apa pemikiran Rocky Gerung. Nah, saya termasuk orang yang rajin menyimak perkataan beliau. Ya, termasuk di channel, kalau ada semua tahu dia punya channel yang dikelola FNN, ya, Forum News Network, yang di nakodai salah satunya oleh Hans Point ya. Jadi FNN Forum News Network itu mengelola satunya channel Rocky Gerung, official channel gitu kan. Jadi di situ kita bisa lihat bagaimana pemikiran Rocky Gerung. Nah, jadi di situ juga dia mengklarifikasi apa yang sebenarnya terjadi gitu. Apakah dia tuh jadi ustadz atau gimana gitu kan? Apakah dia mualaf? Nah, gini guys ya, poinnya adalah kita nih kan Islam ini mengedepankan logika. Ya, kita tuh sangat menghargai pemikiran yang logik gitu. Islam ini adalah agama yang logis, yang berdasarkan pemikiran-pemikiran, bukan asalan guys. Jadi kita tuh nggak pernah mau menerima sesuatu yang tidak logis gitu. Karena Islam adalah agama yang logis, menerima pikiran terbuka yang tentu terbuka di sini tentu tidak menyimpang dari akidah gitu kan. Nah, yang logis gitu guys. Nah, jadi termasuk salah satunya adalah pemikiran Rocky Gerung. Nah, makanya jadi kita tuh menghargai siapa saja ya, maupun non muslim sekalipun, selama pemikirannya itu cerdas, logik gitu. Karena pemikiran itu kita butuhkan untuk kemajuan bangsa negara ya kan, dunia bahkan. Nah, Islam adalah agama yang lengkap, mengatur bukan hanya kehidupan agama saja, tapi juga sampai kehidupan individu manusia hingga ke alam semesta. Ya, kita punya kita tuh adalah agama rahmatan lil alamin. Jadi kita tuh bahkan ke politik sekalipun kita atur semuanya guys. Tidak diatur, tidak dibahas, habis itu nggak ada, semua dibahas. Nah, makanya kayak ahli filsafat ya, seperti Rocky Gerung, ahli filsafat, ahli politik segala macam, itu kita perlukan pemikirannya untuk sumbangsi agar demi kemajuan bangsa dan negara, dan itu sesuai dengan nafas dan semangat Islam ya. Islam itu adalah rahmat bagi seluruh alam. Jadi apapun agama Anda, selama Anda punya pemikiran yang logis dan bagus untuk kepentingan kemajuan bangsa, negara, bahkan dunia, itu akan diterima dengan baik sekali oleh Islam gitu. Dan tentunya tidak boleh bertentangan dengan syariat ataupun akidah guys. Nah, Rocky Gerung ini dia tidak pernah bertentangan dengan akidah dan syariat, dan pemikirannya sangat bagus untuk kemajuan bangsa ini. Makanya diundang oleh umat Islam untuk memberikan semacam pemikiran kepada umat Islam. Karena Islam ini pemikiran terbuka selama tidak bertentangan dengan syariat dan akidah gitu kan. Nah, makanya itu sebabnya kenapa Rocky Gerung diundang. Dia bukan karena dia tuh ustadz atau apapun itu, atau jadikan ustadz, enggak. Nah, pemakaian kopiah itu ya, kalau ada tahu ya, itu adalah semacam bentuk penghormatan, penghargaan, bahwa dia tuh diterima di komunitas Islam gitu, diterima sebagai kawan baik, sahabat gitu guys, yang menyumbangkan pemikiran bagi kepentingan bangsa ini, yang bersinergi dengan dunia Islam gitu, dengan umat Islam. Jadi umat Islam tuh berkawan baik dari agama manapun ya. Masalah agama apapun Anda, bahkan yang beragama sekalipun, selama Anda tidak bertentangan dengan agama Islam dan Anda sama-sama tujuannya baik, yaitu bangun negeri ini guys, bangun bangsa ini gitu. Nah, itu yang perlu dipahami oleh Prasetyo gitu kan. Nah, jadi dan Rocky Gerung sedikit tahu tentang Islam, sedikit banyak tahu dia sejarah Nabi, bahkan dia tahu karena dia pelajari itu. Rocky Gerung adalah orang yang tidak alergi terhadap agama, nggak alergi dia. Meskipun kita nggak tahu agamanya apa, tapi dia orang yang tidak alergi terhadap apapun itu. Dia pelajari semuanya ya. Bahkan komunisme, kapitalisme, sekulerisme dipelajari juga oleh dia. Tentu tidak diaplikasikan dia ya, dia hanya pelajari. Masuk Islam juga, meskipun tidak mungkin dia belum mualaf,
tapi dia belajar, nggak alergi untuk belajar, guys. Terus juga teologi Kristen, teologi agama lain juga dia belajar. Itu bagus sekali. Jadi orang seperti ini punya pikiran yang luas ya, dan kita perlukan ilmunya ya, pemikirannya untuk agar bisa bersinergi dengan Islam agar memperbaiki nasib bangsa ini ke depannya, guys. Itu poinnya. Dia nggak tahu agamanya apa, nggak jelas. Dia Kristen enggak, dia Islam juga enggak. Jadi yang tahu tuh hanya Rocky Gerung dengan Tuhannya, ya. Ingat, agama urusan privat, ya. Jadi ada orang-orang itu yang ada orang itu yang apa ya? Ya sembunyi-sembunyi gitu. Jadi ini masalah agama kan soal keyakinan. Karena gini ya, kita nggak ada orang-orang yang meskipun dia beragama Islam tapi nggak pernah sholat misalnya, atau beragama Kristen nggak pernah ke gereja. Nah, ini memang dalam masalah amalan memang masih harus diperbaiki. Tapi keyakinan bukan itu poinnya. Keyakinan itu adalah kepercayaan. Nah, itu ada dalam hati. Hanya kita yang tahu dengan Tuhan kita. Nah, paling kalau saya Muslim, saya sholat, baru ketahuan. Tapi kalau saya nggak pernah sholat, nggak pernah ketahuan. Atau mungkin saya sholat sendiri, nggak pernah ketahuan saya Islam gitu kan. Nah, sama juga seorang Kristiani, dia nggak pernah ke gereja, atau diam-diam dia baca kitab, atau apapun itu ya, ibadah diam-diam. Nah, itu. Jadi ini adalah keyakinan itu beda sama amalan ya. Jadi seorang itu bisa disebut sebagai beragama tertentu asal dia punya keyakinan akan agama tersebut gitu. Nah, Rocky Gerung mungkin belum dia masih pengen bertualang, pengen mencari kebenaran versi dia gitu. Maka dia terus belajar gitu kan, sampai nanti mungkin dia sudah agama tertentu gitu kan. Nah, yang penting itu saja dengan Tuhan. Bukan itu adalah urusan privat dia, bukan urusan kita, bukan urusan publik gitu kan. Nah, jadi kalau kebetulan misalnya Anda tahu agamanya Louis, agama saya, ya itu berarti kita tidak menyembunyikan itu. Dan artinya bukan tidak menyembunyikan juga ya. Mungkin kita tuh ya memang kita tuh adalah ya kebetulan kita melakukan amalan gitu kan sehingga ketahuan. Nah, kalau Rocky Gerung ini kan mungkin dia pandai atau dia mungkin jarang juga melakukan amalan gitu kan. Yang penting adalah itu saja dengan Tuhannya. Kita tidak bisa ikut campur, guys. Itu masalahnya ya kan. Kita hanya bisa berdoa semoga Rocky Gerung mendapatkan hidayah dari Allah SWT gitu kan. Terus Rocky Gerung juga kalau ditanyain agamamu apa, dibilang orang yang tanya itu dungu. Nah, ini repot nih, Rocky Gerung nih. Tapi ternyata video... Jadi gini ya, kenapa dikatakan dungu? Karena saya pikir ya, pemikiran Rocky Gerung adalah bagi dia agama itu adalah bagian privat, urusan antara dia dan Tuhannya gitu. Jadi orang tuh gak ya berhak untuk tahu gitu. Kalau dia ngasih tahu ya syukur, kalau dia ngasih tahu ya orang mau apa gitu. Nah, itu. Jadi kalau ada orang bertanya, kan dia sering jawab tuh. Ya kan, itu urusan saya dengan Tuhan saya. Ini maksudnya kalau ada orang bertanya lagi, artinya dia tidak pernah menyimak apa yang disampaikan Rocky Gerung. Makanya disebut dungu. Jadi padahal itu pertanyaan itu soalnya nggak perlu ditanyakan lagi karena semua orang udah tahu jawabannya. Tapi itu ditanyakan, makanya disebut dungu gitu kan. Menanyakan sesuatu yang Rocky Gerung udah kasih jawabannya, dia nggak mau. Artinya dia tuh nggak mau urusan privat dia tuh diketahui orang gitu kan. Nah ini Rocky Kristen juga termasuk orang dungu kalau versi Rocky Gerung karena dia bikin konten ini padahal Rocky Gerung itu sudah menjelaskan pemikirannya, udah banyak ngomong gitu guys di media-media gitu kan, maksud di channel officialnya. Jadi kalau ada yang masih bikin konten kayak gini, berarti belum tahu siapa Rocky Gerung, artinya dia termasuk orang dungu. Itu poinnya ya. Karena orang yang ngerti Rocky Gerung ya, masukin tadi masalah agama, tidak akan bahas itu lagi. Dia akan bikin konten seperti ini, nggak akan ngerti seperti apa dia gitu kan, dan seperti apa pemikirannya. Beredar mendadak dia jadi ustadz, guys. Dia ngajar sesuatu, dan sebenarnya saya nggak mau ngelurusin karena itu kan ajaran bukan ajaran saya. Tapi saya ingin mengomentari kata terakhirnya. Perhatikan baik-baik ya. Jangan dipelintir video saya. Jadi itu bukan sedang mengajarkan agama Islam, tapi dia mengajarkan tentang ilmu pemikiran yang dia kuasai, dan kebetulan dia sedikit menguasai Islam gitu. Ini berbeda dengan ustadz yang full mengajarkan tentang Islam gitu kan. Karena pengetahuan Rocky Gerung itu kan terbatas tentang Islam. Jadi dia tuh hanya memakai sedikit dan dikatakan dia tuh ahli agama Islam. Enggak. Dia hanya menyampaikan sedikit dari apa yang diketahui dia. Tapi yang kita perlukan bukan itu sebenarnya. Tapi bagaimana dia tuh menjelaskan antara semangat perubahan itu dengan dunia Islam. Ya, membagikan semangat Islam bahwa sebenarnya Islam itu cocok dengan kemajuan, cocok dengan hal-hal yang dibahas Rocky Gerung ini gitu loh. Jadi Rocky Gerung tuh sedang mencocokkan antara pemikirannya dengan dunia Islam gitu. Tujuannya agar membangun negeri ini, merubah negeri ini ke arah lebih baik daripada sekarang yang
yang tentu Rocky Gerung nilai itu sangat buruk sekali gitu kan. Jadi ya itu perlu perubahan yang kata dia tuh radikal gitu. Saya mau mengomentari statement di bagian terakhirnya, yang mana dikatakan berpikir, ya bukan bekerja. Nah, kita akan bahas itu, tapi kita langsung lihat aja ya, mendadak ustadznya yang dilakukan oleh Ustadz Rocky Gerung. Mari kita nonton videonya. Nabi Muhammad dalam perspektif itu bukan seorang rasis pasti. Orang Aceh tidak lebih tinggi dari orang Jawa. Orang Jawa tidak boleh menganggap lebih tinggi dari orang Papua. Itu ajaran Islam. Itu kesetaraan manusia. Itu khutbah terakhir dari Nabi Muhammad. Saya mengingatkan itu pada para pemimpin. Jadi berarti Gerung paham ya, karena dia tentu tahu juga mungkin kisah Bilal, bagaimana Bilal yang hitam legam itu diterima di kalangan muslimin, bahkan dia dijadikan salah satu tokoh gitu kan, Bilal bin Rabah itu. Lihat bagaimana seorang yang tidak dihargai oleh orang Arab, dianggap hina gitu kan, budak, tapi diangkat derajatnya oleh Muhammad. Sehingga itulah buktinya Islam tuh mengutamakan kesetaraan antar manusia, nggak peduli suku Anda apa, agama Anda apa, ya agama Anda, suku Anda apa, warna kulit Anda apa, nggak masalah, karena Islam mengutamakan kesetaraan. Ya kan, di situ poinnya. Rocky Gerung Islam menyampaikan sesuatu yang kita tahu sekarang ini kita lagi mengalami perpecahan, guys, ya kan, perpecahan antar suku, antar agama, antar golongan. Nah itu dia ingatkan lagi dengan ajaran Islam bahwa kita tuh tidak boleh berpecah, kita tuh setara. Perbedaan politik itu hal biasa, jangan gara-gara itu kita tuh jadi terpecah belah. Itu poinnya, guys, ya kan? Tetap bersatu meskipun kita banyak perbedaan, dan jadikan perbedaan itu sebagai warna dalam hidup ini. Ya, saling kritik itu biasa, saling mengomentari biasa, tapi jangan kan jadikan itu suatu kebencian atau permusuhan, guys. Itu poinnya. Pergi kembali pada moral core dari hal-hal yang sifatnya teologis yang hanya mungkin dipahami kalau orang punya kecerdasan, orang punya akal sehat. Dan memang Quran diturunkan ke wilayah pedunguan ketika masyarakat Arab mengalami penzoliman karena otak tidak dikembangkan. Itu yang menyebabkan ayat pertama adalah baca. Dan itu isi pertama, dalil pertama dari Quran. Baca, belajar, pikir, ikro. Bukan kerja. Sampai di sini dulu kita lihat ya bagaimana dia mengatakan bahwa ayat yang pertama. Bentar, saya mau bahas dulu ya. Jadi gini, ikro itu artinya adalah baca. Nah, tapi kita paham ya gini loh, kalau Anda mau mengetahui pemikiran Rocky Gerung, ya Anda harus kenali dia, sering dengar lecture-lecturenya gitu kan, pemikirannya ya, apa yang disampaikan harus sering Anda dengar biar tuh ngerti kerangka berpikir Rocky Gerung gitu kan, seorang Rocky Gerung. Nah, maksudnya adalah baca, belajar, itu bukan kerja. Maksudnya adalah semua rangkaian itu diawali dari membaca. Dengan membaca Anda akan berpikir, ya kan, baca, belajar, berpikir gitu, bukan kerja. Nah, dengan baca Anda akan berpikir, akan belajar. Karena Anda membaca kan berusaha memahami apa yang Anda baca. Kecuali kalau Anda baca komik atau baca apa, jangan baca komik itu masih harus dipahami dalam ceritanya gitu kan, untuk agar menikmati isi komiknya. Jadi ketimbang kerja, ya baca dulu. Jadi kita tuh Rocky itu mengutamakan kecerdasan ya. Jadi kerja dengan otak maksudnya, bukan kerja dengan otot. Sehingga asupan pertama itu bukan langsung kerja, itu maksudnya, tapi baca dulu. Nah, setelah baca, Anda otomatis kan selama membaca itu Anda akan belajar dan berpikir. Nah, setelah asupan itu cukup, baru melangkah ke kerja gitu. Bukan awal-awal langsung kerja gitu loh, guys. Sehingga yang ada adalah otot. Makanya itu cara dia mengkritik kebijakan pemerintah. Yang mana memang kan slogannya kan kerja, tapi tidak berpikir. Makanya proyeknya asal jadi. Asal-asal. Jadi pondasinya tuh salah bangunnya, guys. Harusnya kan dibangun tuh manusia, bukan beton kan. Nanti manusia dibangun, baru manusia yang bangun beton. Kalau beton dibangun, siapa yang bangun manusia nanti? Ya kan? Nah, jadi yang bangun beton tuh nanti manusianya. Gitu. Jadi kalau rakyat semakin cerdas, semakin sejahtera, semakin kaya, rakyat akan bisa ngasih sumbangsi lebih ke negara.
berupa pajak, berupa sumbangan pikiran. Bahkan mereka bisa dengan hartanya, mereka nggak cukup ngasih pajak, mereka juga bantu pemerintah dengan membangun lingkungannya. Jadi dengan membangun manusia, itu akan otomatis membangun beton nantinya. Dan lebih hebat lagi mahakaryanya, bukan kayak sekarang. Manusianya itu masih pada dungu misalnya gitu kan, karena kurangnya asupan dari pembangunan manusia. Beton dibangun, nah, ya gitu aja. Jadi pemerintah akhirnya kerja sendiri bangun beton itu tanpa ada bantuan sertifikat dari rakyatnya guys. Di situ makanya poinnya adalah ikro. Dimulainya baca dulu. Sama kayak kita kan, kita tuh dari awal bukan langsung kerja, belajar dulu ya, baca. Kita berapa tahun di SD? 6 tahun, di TK itu setahun 2 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, masih kurang itu guys. S1 4 tahun, tambah S3 lagi 3 tahun, apa lagi ya, S1 4 tahun, S3 S2 3 tahun, mungkin S3 mungkin 2 tahun. Nah, tapi poinnya adalah kita tuh sebelum kerja ya bisa langsung ada kerja bisa, tapi hasilnya tidak maksimal kalau Anda sekolah dulu, belajar dulu gitu. Dengan ilmu lebih Anda kan bisa mengerjakan lebih, bisa punya daya jangkau lebih. Anda bisa karena menguasai hal yang lebih banyak, Anda bisa mengerjakan lebih banyak, bisa mengerjakan lebih efektif dan efisien dibandingkan sekedar kerja gitu kan. Nah, jadi kurangnya pengetahuan akan membuat kerja Anda tuh tidak efisien, tidak maksimal, ya kan, ya tidak tepat sasaran. Nah, makanya dimulai dengan ikro, baca gitu. Nah, itu poinnya yang harus dipahami. Adalah baca, pikir, belajar. Tapi saya sekali lagi saya nggak tahu apa artinya ikro. Nah, apakah ikro itu artinya belajar, baca, atau yang lain, atau pikir, saya nggak ngerti. Saya hari ini saya cuma mau bertanya, tolong dijelaskan kepada saya untuk teman-teman yang berkompeten semuanya, apakah arti dari ikro itu adalah pikir. Ya, saya nggak tahu. Jadi mohon dijelaskan. Tapi yang lucu di sini, belajar, orang itu harus pikir, bukan bekerja. Ya jelas statement dari Rocky Gerung ini jelas keliru. Kenapa keliru? Sekarang begini, kalau kamu hanya menghabiskan waktu untuk berpikir, tetapi kamu tidak kerjakan apa yang kamu pikirkan, itu apa hasilnya? Saya nggak habis pikir, misalnya kalau ada, kan saya duga pasti Luis nggak paham ya. Ingat ya, dia mengatakan contoh Nabi Muhammad. Nah, Nabi Muhammad itu sebelum mengubah Mekah ya, dari zaman jahiliyah kepada zaman kemasan, itu dia dimulai dengan ikro. Ingat, dimulai, bukan dimulai dan diakhiri, tapi dimulai. Artinya permulaan. Jadi dimulainya itu dengan membaca, belajar, pikir. Itu dimulai di situ. Baru Nabi Muhammad itu memulainya setelah itu kelar ya. Allah menyampaikan semua firman-Nya, baru dia mulai bekerja, mengubah Mekah dengan pekerjaannya yang dirasakan dari bacaan tadi, yaitu Quran yang Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad. Ini Nabi Muhammad itu bekerja berdasarkan Quran, informasi yang Allah berikan di Quran. Bagaimana? Karena Allah itu menurunkan firman-Nya itu ketika untuk memberi solusi bagi umat kaum muslimin pada saat itu, dan juga untuk masa depan, gitu kan, untuk sampai sepanjang masa bahkan. Sehingga Nabi itu selalu mendapat petunjuk. Bagaimana kalau begini. Contoh kayak misalnya ada sahabat itu ya, masakan kok dominasi Yahudi itu sangat kuat sekali di pasar yang ada di Arab sana gitu kan, di Mekah sama dia, saya lupa guys. Jadi gimana caranya supaya kita tuh umat Islam tuh bisa menguasai pasar gitu? Karena ini kan namanya persaingan bisnis gitu kan. Nah, jadi mereka bertanya kepada Rasul. Nah, Rasul karena dia tadi ikro, ya kan, baca, tentu pikir dan belajar. Nah, informasi dari Tuhan, semua dari Allah. Maka dia cerdas dan dia bisa kasih solusi. Apa solusinya? Bukan dengan otot, bukan dengan kalian kerja untuk membasmi orang Yahudi, bukan. Tapi dia katakan ya, kita ini kan semuanya, kalian ini kan semuanya ikut sholat jemaah. Artinya kalian sudah saling mengenal. Itulah gunanya kita sholat jemaah itu 5 kali sehari. Saling mengenal. Kita tahu siapa yang muslim. Nah, mulai sekarang kalian itu terapkan belanja sesama kalian. Ya, belanja sesama kalian gitu. Utamakan saudara sendiri.
Nah, ya kan? Nah, jadi kompak guys. Jadi bisnis itu kan harus kompak. Ini bukan soal rasis ya, bukan. Tapi masalah kekompakan. Ya seperti kita lihat misalnya kayak ada tahu orang Chinese itu ya, suku dari orang-orang Cina itu kalau dia buka usaha itu kompak semua diserbu oleh sama dia guys. Sehingga kesannya rame, sehingga orang tertarik untuk mengunjungi. Oh ini tempatnya laku rame, padahal orangnya dia sendiri, dia juga awalnya gitu kan. Nah, itu nggak masalah, itu bagus malah, itu bentuk kekompakan. Nah, kita nggak boleh ejek itu harus kita kacuki jempol. Itulah bentuk kekompakan agar bisnisnya sukses. Itu namanya kecerdasan. Nah, itu yang diajarkan Nabi Muhammad gitu. Kompakan antara sama muslim. Sehingga diutamakan saudaranya dalam berbisnis, berniaga gitu. Sehingga akhirnya nggak lama kaum muslimin itu berhasil menguasai pasar dan Yahudi turun dari apa namanya turun nggak lagi menguasai pasar guys. Pasar dikuasai kaum muslimin. Jadi itu dari hasil dari ikut tadi gitu. Ini Nabi Muhammad itu bekerja ya berdasarkan petunjuk Allah itu, nggak asal-asal, nggak kerja asal kerja gitu guys. Nah, itu poinnya. Jadi kalau dia ngerti kerangka berpikirnya bahwa Nabi Gerung itu membahas tentang Nabi Muhammad, jadi diawali dengan ikro. Ini Nabi Muhammad itu bukan hanya ikro. Setelah ikro, dia terus belajar berpikir. Akhirnya dia mengerjakannya sesuai dengan hasil yang dia dibaca itu, guys. Nah, itu poinnya. Penemu lampu nih, penemu lampu dia hanya berpikir, saya punya pikiran untuk memberi penerangan kepada seluruh dunia ini. Tapi dia hanya sebatas ranah berpikir. Kemudian dia tidak bekerja, tidak melakukan sesuatu untuk mencari supaya benda itu bisa terang dan sehingga menerangi orang banyak. Ya pasti. Jadi tadi konteksnya kan dibahas bagaimana Muhammad. Apakah Nabi Muhammad seperti itu? Kan tidak. Makanya sepaham siapa yang dikasih contoh oleh Nabi Muhammad. Nah, awalnya ikro, di mana Nabi Muhammad itu menerima wahyu di Gua Hiro, kan? Ikro, yaitu perintahnya adalah ikro, baca. Dengan itu nanti akan berpikir, belajar, baru action gitu kan? Nah, dari hasil itulah makanya Nabi Muhammad itu mengubah Mekah, mengajarkan untuk membebaskan budak, menyingkirkan berhala, ya kan? Mengubah tradisi jahiliyah menjadi tradisi yang setara, ya, kesetaraan manusia, keadilan dan segala macam kemakmuran, kesejahteraan gitu kan. Nah, jadi itu hasil dari petunjuk yang Allah berikan dari ikro tadi guys awalnya guys. Nah, jadi nggak asal kerja gitu loh. Nah, itu poin yang disampaikan. Jadi lihat contohnya. Jadi kecuali kalau Rocky mencontohkan gini, lihat itu orang sekolah tapi dia nggak kerja, oke. Ya. Misalnya dia bilang kita tuh harus belajar, berpikir, makanya kita harus sekolah terus sampai mati. Nah itu baru. Tapi kan tidak, dia ambil contoh Nabi Muhammad, bukan orang yang terus sekolah hingga akhir hayatnya dan nggak pernah kerja, bukan begitu guys. Nah itu di situ masalahnya nggak paham di situ, ya. Jadi ketika Rocky Gerung mencontohkan Nabi Muhammad, dia mencontohkan orang yang berpikir tapi nggak bekerja. Nabi Muhammad bukan orang seperti itu harus dipahami. Jadi ketika Rocky Gerung menyampaikan contohnya, itu yang Anda pakai. Baru Anda paham ternyata Mas Rocky itu gini. Ternyata awalnya baca, belajar, pikir, baru akhirnya kerja gitu guys. Jadi bukan langsung awalnya kerja. Ingat ya, awalnya dimulai itu bukan kerja dulu bro. Kerja itu tahapan terakhir, tapi belajar dulu, baca dulu gitu kan. Kalau mentok di situ ya selesai, nggak akan ketemu yang namanya lampu, bener nggak? Nah itulah kenapa sebenarnya yang penting itu nggak cuman pikir, tetapi yang perlu juga berpikir, tapi juga bekerja dan tidak lupa juga untuk berdoa. Begitu Pak Rocky Gerung. Kalau ranahnya hanya berpikir tanpa bekerja ya. Saya lucu ya dulu persatuannya. Semua orang mau sok diajarin dia gitu. Ya coba mainkan ya list ustadz ulama yang bahkan yang mualaf sekalipun ya, itu beberapa orang yang sok diluruskan dia, sok sok diajarin dia gitu. Kan salah semua gitu kan. Saya saja coba lihat, Anda lihat ya, yang saya bahas paling Luis Prasetyo, di Yuli tanpa lagi gitu kan. Kenapa? Karena saya fokus pada orang-orang yang betul-betul dungu guys ya, betul-betul yang parah kali kedunguannya gitu, ya kan. Nah, dan saya juga kita bisa mengukur lah kan, siapa sih kita ya. Misal saya nggak bisa bahas berita besar, bukan nggak bisa, ya kan.
Saya juga sering bahas kayak Ade Armando, Ade tadi, Denis Regal, ya pernah juga dulu gitu. Cuman kita tuh harus jangan juga bablas gitu. Orang kalau mereka ada bahas beberapa orang gitu kan, orang yang kayak yang level, orang akan melihat ini mungkin dia benar. Tapi kalau ada bahas sesuatu yang di jauh dari sana levelnya, apalagi bukan 1-2 orang juga lihat ini ada siapa gitu kan. Dibagiin loh. Kalau Anda coba berpacu, Anda mobil misalnya, Anda cuma mobil sekelas kayak mobil mobil kayak Avanza lah. Anda mungkin berpacu dengan mobil sedikit sana, mungkin mobil Innova atau mobil Terios gitu kan. Oke, orang masih lihat, ini masih level nih, mungkin dia menang, mungkin dia benar gitu kan. Tapi kalau Anda mencoba adu balap dengan Ferrari, Lamborghini, apalagi banyak, ada Ferrari, Lamborghini, ada Mercedes, ada apa lagi ya, semua yang Anda coba balapi, ya orang ketawa, aduh ini apa saya nggak tahu diri gitu kan. Makanya jadi malah kelihatan kedungan Anda gitu, ya kan, malah kelihatan kedungan Anda. Kalau Anda misalnya main bola dengan, mungkin Anda mungkin Anda levelnya nggak jauh beda lah, mungkin Anda anggap klub terbaik di Spanyol itu Real Madrid dan Barcelona gitu kan. Mungkin Anda sedikit di bawahnya, kayak Anda tuh mungkin klub Valencia gitu kan. Orang kalau bertanding lawan Madrid, nggak lah Barcelona, nggak usah Madrid, masih level. Orang masih tahu diri lah gitu kan. Coba ada tim kecil, tim kasta ketiga, level 3 lawan Real Madrid. Bukannya Madrid Anda lawan, semuanya tantang gitu kan. Madrid Anda kritik ya kan. Jadi Anda adalah pelatih dari divisi 3. Divisi paling bawah gitu Liga Spanyol. Lalu ada ngomong media, pelatih Madrid itu dungu segala macam, pelatih Barcelona. Jadi orang kan lihat ini siapa dia gitu kan. Tapi kalau dia masih kritik tim-tim divisi 3 ya, masih level, orang masih akan anggap ya udah mungkin dia benar. Mungkin ada benar juga dia gitu kan. Karena masih meyakinkan gitu. Jadi kayak ada murid yang mengkritik kakak kelasnya, kelas 2 kritik kelas 3. Orang masih terima. Mungkin dia beda sedikit tuh, hanya perbedaan dari kelas, tapi mungkin dia belajar lebih banyak gitu kan. Masih mungkin ya dia tuh bisa balap kakaknya. Tapi kayak murid kritik gurunya, apalagi bukan satu guru, banyak guru, itu kan problem, guys. Ya kan? Bagaimana orang akan berpikir bagaimana caranya balap ilmu guru-guru ini gitu loh. Kalau satu orang guru masih make sense lah gitu kan. Meskipun juga susah juga terima akal gitu kan. Tapi membalap banyak guru coba. Apalagi profesor gimana coba caranya coba. Di situ tak problemnya, guys. Apalagi kita sudah buktikan ya. Semua komentar itu sampah semua gitu. Dan itu saya sudah buktikan di video saya gitu kan. Tapi tidak ada satupun video saya yang dikomentari balik sama dia gitu. Saya nggak tahu kenapa ya. Apa video saya nggak sampai ke dia atau bagaimana gitu. Dan saya mau lihat gimana dia menanggapi video saya satu aja gitu. Biasa komentar balik gitu kan. Nah, tapi tidak ada, guys. Di situ saya bisa membuktikan kalau pemikirannya itu salah semua gitu. Dia sosok meluruskan, tapi faktanya dia tuh bukan meluruskan, tapi membengkokkan yang sudah lurus. Barang itu sudah lurus, malah dibengkokkan dia, guys. Tapi dia fantasi seakan-akan dia meluruskan sesuatu yang bengkok. Padahal dia bukan itu, tapi sebaliknya, yaitu membengkokkan sesuatu yang lurus, guys. Bagaimana mau makan besok hari? Saya pikir supaya besok kita akan makan ayam goreng, kita akan makan ayam rica. Ini satu lagi nggak paham. Kita bukan hanya sekedar cari makan. Makanya orang kerja itu biasanya ya levelnya sebatas makan, cari makan. Kita mau lebih dari itu, ya. Maka saya katakan harusnya nggak ngerti. Kalau orang itu nggak awalnya dibaca dengan membaca dulu, belajar dan berpikir dulu, ya dia kerja untuk cari makan. Sebatas itu. Ya kerjanya apa? Ya maaf ya, kerja-kerja yang ya hanya bisa untuk dapat makan hari-hari. Tapi kalau dia mau meluangkan waktunya, contoh, misalnya dia dapat beasiswa atau masih ada kesempatan dibiayai orang tuanya, ya dia ambil itu dibandingkan dia bekerja. Akan sangat cukup bodoh kalau dia mengatakan enggak saya nggak usah saya disekolahkan lagi Bu, saya cukup teman SD aja. Nggak usah saya sekolahkan lagi, saya coba tempat SD aja, atau nggak usah saya nggak mau terima beasiswa. Itu kan cukup absurd, guys. Meskipun bisa orang berhasil dengan cara begitu bisa, tapi nggak ada ilmu. Jadi anggap dia ngerti suatu bidang, tapi kalau dia nggak punya ilmu, nanti usahanya tuh bisa dibalap oleh yang lain. Karena dunia itu berkembang, kita harus selalu beradaptasi. Nggak ada sesuatu yang statis, guys. Makanya kita butuh ilmu.
Ilmu itu yang bisa membuat kita tuh beradaptasi. Ya. Misalnya kayak contoh gini, anggap aja tuh seorang ahli batu gio misalnya. Dia yakin nih, Bu, saya nggak usah lagi lanjutin SD, Bu. Udah, Ibu nggak usah lagi biaya saya. Itu biaya saya juga saya tolak. Saya yakin usaha ini bakal bagus. Dan terbukti memang bagus kan waktu zaman itu kan. Tapi rupanya waktu berubah, Gio nggak laku lagi. Bagaimana coba batu-batu itu? Atau misalnya dia usaha sawit misalnya, sawit nggak laku lagi misalnya. Atau yang apalah, intinya adalah kayak makanannya bisiklet itu berubah terus kan. Jadi bahkan ilmu dulu itu sangat terpakai lagi. Masa tuh sudah banyak ilmu yang berubah, guys. Ya, jadi dulu yang penting itu kan misalnya kepemimpinan yang kaku, yang statis. Sekarang nggak lagi, kepemimpinan itu harus fleksibel. Ya kan, bisa memimpin itu lewat online bahkan segala macam. Jadi ilmu tuh perlu. Makanya orang tuh harus terus belajar. Karena ilmu yang dulu nggak bisa lagi pakai sekarang gitu. Nah, bagaimana bisa dengan orang yang menolak ilmu tadi gitu. Nah, itu jadinya ya kerja tuh sebatas cari makan. Kita kan nggak cukup hanya kerja cari makan. Itu artinya kita egois ya. Saya ya. Kalau saya pribadi ya, dengan modal yang saya miliki sekarang itu cukup bagi saya pribadi. Ya, bahkan saya nggak perlu kerja lagi, guys. Udah cukup untuk saya makan, ya. Tapi saya tidak cari makan, guys. Saya pengen lebih dari itu. Saya pengen bagikan keluarga, saya pengen bantu fakir miskin, bantu orang susah, sedekah sebanyak mungkin, bangun pesantren, bahkan bangun masjid kalau ada rezeki gitu kan. Nah, makanya saya tuh nggak cukup hanya kerja saja, tapi juga baca, berpikir, ya belajar, sehingga nanti pekerjaan saya itu bukan hanya untuk cukup makan. Maka saya tuh sampai sekarang masih terus belajar. Bikin konten nih guys, itu saya belajar juga loh. Saya nggak menambah ilmu tiap hari agar saya bisa memberikan ilmu pada Anda semua gitu. Jadi saya akan sangat muskil kalau saya itu tidak belajar sementara saya bikin konten seperti ini, konten edukasi. Mustahil bagi saya tuh untuk memberikan konten seperti ini kalau saya tidak belajar. Maka saya terus belajar. Misal ada satu yang saya belum ketahui, saya pelajari lalu saya sampaikan kan. Jadi suatu ilmu baru bagi saya juga gitu. Contoh kemarin kayak saya bahas tentang kitab, itu saya pelajari dulu. Oh ternyata begini rupanya. Saya menemukan sesuatu yang baru tiap hari gitu kan. Itu dari apa? Dari baca-baca tadi. Ya. Meskipun saya sudah sering kali baca Al-Quran, hadis, Alkitab, tapi dengan membaca dan mengulang-ulang, saya akan menemukan sesuatu yang baru gitu. Pemikiran baru gitu kan. Hal-hal baru yang saya temukan gitu. Yang dulunya mungkin tidak sengaja, tidak terserap oleh saya gitu kan. Nah, dengan ulang-ulang itulah kita selalu sadar, oh ternyata ini bisa begini ya, oh ternyata ini kesini sambungnya ya gitu ya. Jadi itu gunanya makanya baca. Sampai sekarang saya masih baca semuanya guys. Apapun saya baca gitu. Nah, itu penting ya. Baru kita bisa bekerja. Jadi saya bisa bikin konten ya, dan seperti ini ya. Mungkin intinya adalah mungkin Anda merasa ada yang lebih yang jauh lebih pintar daripada saya atau lebih pintar, ya itu sah saja. Mungkin dia belajar lebih banyak, lebih baca lebih banyak, nggak masalah. Yang penting kita semua berlomba-lomba untuk menjadi cerdas dengan baca tadi guys. Nah, jadi kita bisa memberikan edukasi seperti saya ini, atau mungkin dengan bacaan Anda yang lebih banyak dari saya, lebih fokus, mungkin kita bisa kasih konten edukasi yang lebih lagi gitu kan. Yang penting semua itu belajar dari baca. Nggak mungkin saya bisa bikin konten kayak gini kalau saya nggak baca guys. Ya, dimana saya tahu coba apa yang ilmu yang semua sama bagian kepada Anda semua. Sharing apa yang mau saya bagikan kalau saya nggak pernah baca gitu. Atau saya malas baca. Nah, makanya kuncinya adalah baca sehingga saya bisa melakukan kerja seperti ini, kerja edukasi seperti ini, atau mengerjakan apa yang menjadi planning saya bisa bikin planning dengan rapi gitu guys. Nah, hasilnya biar Allah nanti yang tentukan. Jadi nggak ada. Jadi seperti yang Luis katakan, kalau kerja nggak belajar dulu ya cari makan aja gitu. Untuk cari makan aja gitu kan. Jadi kita nggak cukup guys ya. Kecuali kalau ada orang egois gitu. Tapi kita pikirin aja ya, besok nggak usah kalian potong-potong ayam atau potong-potong bumbu. Ya nggak bisa. Ya, saya mau ambil dari Alkitab ya. Oke, saya ambil dalam Amsal 21 ayat 25. Si pemalas dibunuh oleh keinginannya karena tangannya enggan bekerja. Si pemalas dikatakan bagaimana dibunuh oleh keinginannya, punya keinginan. Ya, masalahnya lebih itu malas apa tidak? Yang dibahas waktu malas apa tidak? Rugian itu orang yang rajin. Coba Anda bayangkan ya, orang rajin, saking rajinnya dia diundang mana-mana dia datang. Anda pikir datang diundang ngasih lecture itu gampang apa? Ya, banyak waktu dikorbankan, waktu, tenaga, pikiran. Dia bukan orang malas, bukan. Rugian itu ngasih contoh bahkan dia lebih rajin daripada Anda.
Anda cuma kasih lecture, saya cuma ngasih lecture, kasih kajian, kasih pemikiran hanya di YouTube depan kamera. Oke, lu ya harus jalan dulu ke sana, ya. Transportasi pakai apapun itu, mau naik kapal, pesawat, lebih rajin daripada kita ini, lebih rajin bahkan dari saya ataupun Luis gitu. Nah, siapa kita gitu kan? Apalagi kalau dia bahas Nabi Muhammad, itu lebih rajin lagi. Gimana namanya kan ya? Nabi Muhammad itu bagaimana bekerja keras, ya, bahkan sampai melalui fase peperangan. Kurang keras apa lagi? Orang yang keras-kerasnya bekerja di Indonesia ini, nggak ada yang sampai melewati peperangan, sampai luka-luka nggak ada guys, sampai gigi patah kayak Nabi Muhammad tuh nggak ada gitu, ya kan? Jadi kurang rajin apa Nabi Muhammad coba? Masih disamakan dengan orang malas gitu. Makanya lihat konteksnya, siapa yang dibahas Rocky Gerung gitu, dan setiap aja contohkan dirinya. Jadi mengutip Amsal tadi nggak cocok sama sekali. Ya, sebenarnya Luis ini kan sering sering menghina kita, mencemooh, menyindir kalau Islam itu, teolog Islam tuh suka cocokmologi. Kalau kita cocokmologi tepat sasaran, cocok memang. Kalau dia tidak, masa aku Gerungnya rajin, dari Muhammad yang dibahasnya contohnya rajin, dia bahas dicocokkannya dengan ayat Amsal yang orang malas itu, gimana coba logikanya guys? Ini dikatakan, saya meminjam kata Rocky Gerung ya, ini adalah dungu tingkat tinggi guys namanya. Banyak dipikirin, banyak banget gitu. Tetapi dikatakan tangannya enggan bekerja. Ya apa gunanya kalau dia enggan untuk bekerja? Ya jelas itu nggak ada gunanya sama sekali. Jadi ingin dikatakan di sini bagaimana seseorang itu tidak hanya memiliki keinginan, tidak hanya memiliki pikiran, tetapi dia juga bekerja melakukan sesuatu. Kita tahu Allah sendiri bekerja ya. Dikatakan dalam penciptaan dunia ini 7 hari penciptaan. Hari pertama sampai hari ke-6 Allah bekerja, dan kemudian di hari ke-7 bagaimana Allah berhenti dari hari ke-7 itu. Makanya kenapa umat Tuhan juga begitu, diwajibkan untuk bekerja, tetapi mereka juga harus berhenti untuk beribadah kepada Tuhan. Tapi intinya tidak bisa dilepaskan dari namanya pekerjaan. Kalau kita lihat Adam, ketika Adam diciptakan Tuhan, kemudian Adam tidak disuruh, Adam berpikirlah, maka kamu akan hidup. Jadi dari awal udah salah, nanti ke depannya nggak salah terus. Jadi kita dengar aja dulu ngomong ya. Kita anggap aja dia sedang menyampaikan suatu kedunguan gitu. Ya kan? Jadi apa yang disampaikannya nggak nyambung sekali dengan apa yang disampaikan Rocky Gerung ya. Jadi kita dengarkan aja guys. Ya, saya juga sambil ngurus akun game saya nih kan. Jadi kita dengarkan aja ya kan. Anggap aja ini lagi nyampaikan kedunguan gitu. Karena dari awal salah ya ke belakang nggak salah gitu kan. Tapi yang dilakukan apa untuk Adam? Bagaimana Allah bilang, Adam, semua boleh kamu makan buahnya, tapi yang tengah nggak boleh. Tetapi bagaimana kalau dikatakan di situ Allah menyuruh juga untuk mengusahakan tanah yang diberikan, karena di sana ada buah-buahan, mereka makan buah-buahan, tapi Tuhan suruh mengusahakan. Mari kita akan lihat ayatnya. Di dalam Kejadian pasal 3 ayat 23, lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Di sini katakan bagaimana disuruh mengusahakan tanah di mana manusia itu diambil. Kalau kita lihat di dalam pasal yang pertama dikatakan di situ, bagilah kita menjadikan manusia. Sebenarnya ini lebih tepatnya bukan bahasa Rocky Gerung ya, tapi bagaimana Luis ini sekarang ini sedang memberikan semacam ya cara malah kepada orang-orang yang malas ya. Dibuat ada di luar sana pemalas, ini video untuk Anda. Ini nggak cocok kalau disambungkan dengan Gerung, nggak cocok, ya kan, nggak cocok sama sekali. Jadi anggap aja ini adalah video dia sedang ngasih nasihat kepada orang malas di luar sana gitu kan, dengan pakai Alkitab. Oh itu aja sebenarnya guys. Kalian nggak suara Gerung gitu kan? Nah itulah makanya itu ya adalah kenali orang itu dulu, ketahui pemikirannya. Makanya jadi gini loh guys ya, kita kalau baca itu bisa juga dengan kan bisa dengan nonton kan. Baca, dengar, nonton itu hampir sama gitu. Bahkan kalau baca Anda hanya mendapatkan secara teks belajarnya, berpikir secara teks. Tapi kalau Anda itu juga mendengar suaranya, apalagi ada videonya, itu Anda akan lebih lengkap belajarnya. Anda menggunakan semua indera Anda. Kalau membaca cuma menggunakan indera mata. Tapi kalau Anda melihat video, Anda gunakan indera mata, telinga gitu kan, lengkap guys. Nah, jadi nonton video lah, itu lebih baik daripada membaca gitu kan. Jadi kenapa? Karena lengkap semuanya gitu. Nah,
Jadi kalau makanya dia tuh nonton video Rocky Gerung ya biar tahu dia bagaimana permainan Rocky Gerung. Jadi apa maksud dia tuh ngomong seperti itu gitu. Biar paham gitu kan. Menurut gambar dan rupa kita supaya mereka sekali lagi terbukti ini bahwa apa namanya? Ya betul apa yang kata Rocky Gerung. Ya, karena baca paham. Karena dengan baca berarti belajar, berpikir gitu. Nah, dia tidak membaca dalam artian menonton video Rocky Gerung. Karena menonton video sama dengan membaca dalam versi yang lebih mutakhir, yaitu menggunakan juga belajar dengan berpikir dengan menggunakan media indera mata, bukan hanya mata tapi juga telinga, guys. Karena video itu adalah konten visual audio, bukan hanya visual saja seperti membaca kan. Tapi kan itu tidak dilakukan ya, sehingga dia error seperti ini, guys. Kuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan ternak di atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Di sini bagaimana berkuasa atas, di mana manusia berkuasa atas tanah, mengusahakan tanah itu bekerja, bukan dia disuruh berpikir doang. Ada pernah sih disuruh berpikir dan pikirin ya itu bikin nama untuk mereka semua. Iya, ada. Itu jelas ada. Bagaimana ada memberi nama pada masing-masing ciptaan. Tetapi selain daripada itu jelas bagaimana Tuhan menyuruh manusia untuk bekerja, mengusahakan tanah dari mana dia diambil, berkuasa atas ciptaan yang ada. Jadi Pak Rocky Gerung, kita juga harus bekerja. Bekerja bukan artinya dungu. Yang dungu adalah ketika seseorang itu hanya berpikir tanpa ada manfaat dari apa yang ia pikirkan. Ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi filter lah buat kita ya. Ya, jangan mendadak begitulah. Harusnya itu masuk pondok pesantren dulu. Makanya saya katakan ini orang-orang dungu yang kayak Indo sini sebenarnya, ya kan? Kebetulan dia bahas Rocky Gerung, saya bisa pakai kata dungu itu kepada dia sekarang gitu kan. Makanya jangan mendadak bahas Rocky Gerung lah. Itu kan lah. Jadi selama ini kalau pakemnya udah bahas ulama, bahas malah sih sudah gitu. Ini Rocky Gerung dibahas ya kan. Nah, ini kacau guys. Makanya orang kayak lu sini ya. Ketika kata Rocky Gerung dungu guys. Nah, itu poinnya. Jadi kita bukan dapat ilmu untuk video kita dia ini, tapi kayak seperti orang yang malah jadi makin dungu gitu. bukan dungu, makin dungu ya, tapi jadi dungu gitu guys. Dan kalau terus nonton, jadi kalau tadi itu baca atau nonton video dari Rocky Gerung, kita akan belajar berpikir. Tapi kalau kayak nonton video Luis, kita akan jadinya dungu guys gitu. Jadi ya kan. Jadi kalau kita pun jadi kerja karena dibeli dari hal itu ya, dungu ya kerjanya jadi kerja kedunguan guys. Nah itu yang mau saya sampaikan kali ini ya. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini guys. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.